Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, analisis hukum acara peradilan agama. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, juga saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkannya kepada alat bukti yang diajukan oleh pemohon, serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, selain pertimbangan alat bukti, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu pertimbangan dari aspek hukum, sosial, moral atau agama, ekonomi, serta psikologis. Dari beberapa pertimbangan tersebut, ada beberapa pertimbangan yang sudah cukup kuat dan ada beberapa pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan mengabulkan izin dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika merujuk kepada hukum acara peradilan agama. Adapun beberapa pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan, yaitu dari aspek hukum, aspek sosial, serta aspek moral atau agama. Sedangkan beberapa pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan, yaitu dari aspek ekonomi dan aspek psikologis. Adapun pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, yaitu pertama, pertimbangan dari aspek hukum. Jika dilihat dari aspek hukum, maka pertimbangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan yang berkaitan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil sudah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku, yaitu mengacu kepada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 39 sampai 43 kompilasi hukum Islam, pasal 53 kompilasi hukum Islam, pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 99 kompilasi hukum Islam, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, pertimbangan hukum dari aspek sosial. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, perbuatan seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah memang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat, yang meyakini bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan mulia, yang dari ikatan tersebutlah dilahirkan penerus yang baik, bukan melalui hubungan badan pranikah yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan maraknya hubungan seks pranikah, terutama bagi anak di bawah umur, tentunya telah merusak nilai dan norma tersebut, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak tersebut, anak di bawah umur yang telah terlanjur hamil di luar nikah
yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah ke pengadilan agama harus dikabulkan permohonan tersebut, agar perbuatan tersebut tidak terus-menerus dilakukan dan untuk melindungi janin yang dikandung lahir sebagai anak di luar nikah yang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Ketiga, pertimbangan dari aspek moral atau agama. Jika dilihat dari aspek moral atau agama, keadaan anak pemohon atau calon istri anak pemohon yang telah terlanjur hamil di luar nikah, maka menikahkan anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindarinya terjadinya kemadaratan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon dan calon suami atau istrinya, keluarga besar pemohon maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon atau calon istri anak pemohon. Pernikahan tersebut diperbolehkan jika merujuk kepada kitab Al-Muhadzab juz 2 halaman 210. Wa yajuzun nikah lil hamili minaz zina sawaun lizina au ghairihi wa watuha hina idin ma'al karoha. Pernikahan tersebut diperbolehkan apabila antara anak pemohon dan calon suami atau istri anak pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dikarenakan hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan. Selain itu, memang pada dasarnya dengan melaksanakan pernikahan, maka seseorang telah melaksanakan setengah perintah agama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi, wa man tazawwad ahraja satrahu dinahu falyataqillaha bi satril baqi. Dalam hal ini, dalam ajaran Islam tidak ada aturan yang jelas-jelas membatasi usia minimal perkawinan. Namun seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah baligh. Adapun kadar baligh tersebut dalam kitab Safinatun Najah halaman 3 disebutkan bahwa alamatul bulugi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis isinina wal haidu fil unsa litis isinina. Jadi jika merujuk kepada hukum Islam, apabila seseorang sudah baligh, maka mereka sudah dapat dinikahkan, terutama jika pernikahan tersebut untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah. Di samping itu, perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia lagi suci, maka dibutuhkan persiapan yang matang untuk melakukannya. Bukan hanya persiapan usia, namun juga persiapan ekonomi dan psikis dari kedua calon mempelai untuk membentuk sebuah rumah tangga sehingga dapat tercapai tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan kekal. Dalam hal karena keadaan anak pemohon atau calon istri anak pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, bagi anak di bawah umur, maka harus dipertimbangkan kemaslahatan yang besar di antara kemudaratan yang mungkin timbul dari dilaksanakannya atau ditundanya perkawinan tersebut, yaitu memberikan kemaslahatan bagi anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon atau calon istri anak pemohon, dan menghindari perbuatan yang dilarang agama, yaitu perzinahan terus-menerus, atau memperhatikan ketidaksiapan kedua belah pihak calon mempelai untuk membentuk rumah tangga, baik dari segi usia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, psikologis maupun finansial. Jadi kurang sesuai jika hakim menggunakan pertimbangan kaidah fikih dalam hal tersebut, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah fikih tersebut lebih sesuai diterapkan sebagai pertimbangan dalam hal tidak terdapat dua perselisihan kemudaratan yang ditimbulkan dari permasalahan tertentu. Jadi dalam permasalahan diajukannya dispensasi nikah karena telah hamil di luar nikah lebih sesuai jika hakim pengadilan agama mempertimbangkan kaidah
Idza ta'aradu mafasadatani ru'ya i'damuhuma diraron barokatik ba ikhfahuma. Hal itu dikarenakan keadaan yang mengharuskan segera dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk menghindari salah satu dari kedua kemudaratan yang mungkin timbul dari diberikan atau tidaknya izin dispensasi nikah. Sehingga dari kedua kemudaratan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memilih yang paling sedikit kemudaratannya, yaitu melindungi dan memberikan kemaslahatan bagi anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon atau calon istri anak pemohon, dan menghindari perbuatan yang dilarang agama, yaitu perzinahan terus-menerus. Hal itu sejalan dengan kaidah fikih ad-dararu yuzalu. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai wakil lembaga pemerintah dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus menjalankan perannya sebagai penegak hukum dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih dimaksudkan dalam ad-daruriyatul khamsah untuk kepentingan memelihara keturunan atau hifdun nasal. Dalam hal lain, pertimbangan hakim yang menggunakan dalil Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat tersebut sebenarnya tidak sesuai jika dijadikan sebagai dalil syariah bagi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pertimbangan mengenai perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menikah supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan keji dan dosa-dosa besar sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah seperti perbuatan zina. Dalam ayat tersebut Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan rizki bagi hambanya yang menikah, karena dengan menikah maka telah menjaga kehormatan diri, menjauhkan mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Selain itu, dengan menikah juga akan mendapatkan keturunan yang baik dan dapat membina masyarakat yang ideal. Demikian menurut Muhammad Ali As-Sobuni, terjemahan tafsir ayat Ahkam As-Sobuni diterjemahkan oleh Muammal Hamidi dan Imron Amanan, Surabaya, Bina Ilmu 1985 halaman 273. Jadi ayat tersebut tidak sesuai jika dijadikan dasar pertimbangan dalil syariah dalam perkara ini. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa ketiga pertimbangan di atas cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, dan telah sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku, meskipun dalam pertimbangan dari aspek moral atau agama yang merujuk kepada Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 32, dan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, kurang sesuai jika digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Sayangnya, hakim seringkali dalam merumuskan penetapan melakukan copy paste dari penetapan yang ada dan tidak melihat kembali kebenaran dari apa yang ditulis dalam putusan yang baru, sehingga banyak terjadi kesalahan serta kekeliruan penulisan dalam putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim. Adapun pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, yaitu pertama, pertimbangan dari aspek ekonomi, yaitu berkaitan dengan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sebagai calon suami atau kepala keluarga yang dibuktikan dengan telah bekerja dan mampu menafkahi keluarganya.
Untuk melihat kesiapan finansial anak pemohon dan calon suami dalam membangun rumah tangga, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hanya mempertimbangkan kesiapan pemohon dan besan sebagai orang tua untuk membantu, membimbing, serta membina anak-anak tersebut baik secara moral maupun material, dan tidak terlalu mempertimbangkan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sudah bekerja atau belum. Pernyataan kesiapan orang tua calon mempelai untuk membantu secara moral maupun material dalam hal calon suami belum bekerja sebenarnya belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan hakim karena kurangnya kesiapan finansial yang justru menjadi salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu sakinah mawadah warohmah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan karena tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam rumah tangga diawali oleh permasalahan ekonomi atau finansial yang kemudian mengakibatkan terjadinya perceraian. Ketidakpastian finansial atau ketidaksiapan finansial pula yang menjadi salah satu pemicu kebanyakan dari perkawinan dari dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah berujung dengan perceraian, selain karena ketidaksiapan mental para calon mempelai juga karena alasan ekonomi. Kedua, pertimbangan hukum dari aspek psikologis, yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik, psikis, dan biologis maupun emosional anak pemohon untuk membangun rumah tangga. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menganggap bahwa anak di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan telah dewasa secara emosional. Dapat dilihat ketika tanya jawab di persidangan serta mereka telah mampu melakukan pekerjaan orang dewasa. Sedangkan anak di bawah umur yang dianggap telah dewasa secara biologis dapat dilihat dari mereka telah mampu berhubungan badan yang menyebabkan calon istri hamil. Sementara itu, orang dewasa secara postur tubuh dapat dilihat ketika postur tubuh seseorang anak telah hampir menyamai postur tubuh orang dewasa. Ini hasil wawancara dengan Hajah Juharni, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menentukan kematangan emosional, seorang anak sebenarnya tidak cukup didasarkan pada kemampuan melakukan pekerjaan orang dewasa atau postur tubuh. Karena seringkali permasalahan dalam sebuah rumah tangga diakibatkan emosi suami istri, terutama bagi pernikahan di bawah umur. Jika dilihat dari sisi emosionalnya yang masih labil, hal ini bisa menyebabkan mereka tidak bisa mengontrol emosinya, yang tentu rentan memicu pertengkaran atau berbagai permasalahan lainnya. Kemudian dengan demikian, kedua pertimbangan di atas belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari. Demikian teman-teman bahasan kita tentang pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, analisis hukum acara peradilan agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.